Dari sekian banyak itu Pak, apa yang paling terbanyak itemnya? Jadi masih didominasi oleh perceraian. Perceraian. Yang paling tinggi itu adalah perceraian cerai gugat, Pak. Cerai gugat itu adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri, Pak. Jadi kalau di Bolaang Uki ini, Pak, saya terus terang saja, penyebab utama perceraian, tingginya angka perceraian di sini mayoritas disebabkan oleh cap tikus, Pak. Kita sebagai bentuk penghargaan kami kepada Pak Bupati, kami sudah mengajukan permohonan untuk memberikan piagam penghargaan kepada Bupati yang komunikatif. Ya. Dan insya Allah ini adalah satu-satunya penghargaan yang baru ada di Bolaang Uki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Suara NATO, berjumpa lagi dengan saya Andrika Hasan. Hari ini di studio podcast kami telah kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Selatan, Bapak Nadimin SAG MH. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Andri. Saya panggil Bang aja ya. Ya, siap Pak. Gimana Pak kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat Pak. Itu yang paling penting Pak. Di situasi sekarang yang pandemi ini masih ada Pak ya, karena ada varian baru yang lagi sekarang ini lagi berkembang, dan itu tetap sehat itu yang paling penting harus kita jaga Pak. Alhamdulillah aman dan lancar Pak ya. Yang penting selalu bahagia. Itu yang paling penting. Tidak terbawa oleh situasi yang memang belum jelas begini. Iya benar Pak, benar. Supaya imunnya tetap bagus. Imun itu yang penting. Imun, dan tentu pas iman juga Pak. Oh itu iya, harus pasti tetap dijaga. Ya sahabat podcast Suara NATO, saya ingin berbincang dengan Bapak, mungkin mengawali profil Bapak Pak. Kan tak kenal maka tak sayang Pak. Ini baik. Bisa diceritakan sedikit Pak kepada kami. Ya baik ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang saya cintai dan di Suara NATO Pak. Oh, Suara NATO ya? Suara NATO. Oh baik. Baik, Suara NATO, sahabat Suara NATO yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kami diberi kesempatan sama Bang Andri dan kawan-kawan untuk silaturahmi di studio NATO yang luar biasa mewah sebenarnya ini. Saya nggak nyangka ini, karena saya sebetulnya bukan orang asing di Bolaang Uki Bang. Oh begitu. Karena saya sudah 3 tahun di sini. Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun di sini, dan alhamdulillah hampir semua daerah sudah sempat kami singgahi. Baik dalam rangka pribadi, jalan-jalan, menikmati keindahan Bolaang Uki, Bolsel, maupun dalam rangka tugas memberikan pelayanan masyarakat, yaitu sidang di luar gedung. Baik, tadi disampaikan bahwa kalau tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Dan kebetulan saya juga bukan orang terkenal, jadi harus memperkenalkan diri biar dikenal gitu. Sini harus begitu Pak. Oh iya. Jadi harus memperkenalkan diri. baik, saya cukup singkat, nama saya Nadimin. Alhamdulillah. Asal saya dari Semarang. Saya Semarang, ya, orang kota Semarang, orang Jawa Tengah. Semarang kali ini banjir kalau orang Jawa bilang gitu. Saya mengawali karir sebenarnya dari seorang pengusaha Pak. Oh pengusaha Pak? Berangkat dari seorang pengusaha garment tas, produsen tas dulu. Garment ya? Iya, pada masa-masa kuliah. Sambil kuliah saya punya usaha produksi tas, tapi alhamdulillah Tuhan berkehendak lain untuk bisa mengabdi, dan pada tahun 2005 sekalinya itu saya mendaftar jadi pegawai, karena selama itu sebenarnya saya sudah nyaman jadi seorang pengrajin gitu ya. Pengrajin, tapi nggak bisa bikin tas, tapi bisa ngajarin orang jahit tas gitu. Bisa desain luar biasa Pak ya. Iya. Nah, pada tahun 2005 saya mencoba keberuntungannya ikut daftar Cakim Pak. Cakim ya. Cakim, dan itu satu-satunya kesempatan yang saya jalankan. Karena sebelum itu untuk jadi hakim itu harus jadi panitra dulu, jadi PNS dulu. PNS dulu. Dan kebetulan alhamdulillah setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, di mana 4 lembaga peradilan itu menjadi satu di bawah atap Mahkamah Agung, dan kemudian ada rekrutmen langsung calon hakim. Karena dalam undang-undang itu disampaikan bahwa hakim itu harus melalui calon hakim terlebih dahulu.
tidak dari pegawai ataupun dari rekrutmen yang lain, tapi benar-benar dari awal sudah menjadi calon hakim. Seleksinya langsung calon hakim. Dan alhamdulillah setelah itu kebetulan pada tahun 2018 di akhir tahun itu bulan Oktober itu ada sekitar 85 pengadilan baru yang diresmikan oleh Pak Hatta Ali waktu itu di Pulau Pak Ketua MA waktu itu Pak Hatta Ali di Melonge ya. Ya, Melonge. Di Melong ya. Melong. Nah, di Pulau Melong itu diresmikan pada waktu itu bulan Oktober itu sekitar 85 pengadilan baru. Termasuk salah satunya adalah Pengadilan Agama Bulaang Uki. Ya, saya belum tahu waktu itu Bulaang Uki itu di mana. Nah, tahunya pokoknya di daerah Manado gitu kan. Ya, Sulut ya. Nah, Sulut gitu. Nah, pokoknya begitu. Akhirnya di tahun 2018 itu saya pindah bulan Oktober ke sini ke Bulaang Uki. Alhamdulillah setelah dilantik sebagai wakil PA di Bulaang Uki, saya juga setelah saya dilantik, saya melantik kawan-kawan hakim, melantik pegawai semua. Waktu itu ada sekitar 10 orang, masih 10 orang waktu itu. Kita kemudian setelah dilantik bareng-bareng kita datang ke Bulaang Uki. Alhamdulillah kita dipinjemin kantor sama Pak Bupati. Waktu itu masih Haji Herson Mayul Pak ya? Bukan, sudah Pak Bupati yang sekarang. Pak Iskandar Kamaru. Ya, beliau memberikan pinjaman kantor berupa gedung katanya rumah dinas dokter pada waktu itu. Ya. Wah, rumah dinas dokter, tempat sementara Pak ya. Tempat sementara. Karena baru ya udah kita memulai dari nol. Jadi saya masih ingat perkara nomor 1 itu kita terima pendaftarannya itu belum ada tikar, apalagi meja kursi. Jadi kita itu masih duduk di lantai itu Pak. Jadi awal perkara itu sampai 5 perkara 6 perkara itu kita masih menerima perkara itu dengan duduk di lantai tanpa tikar, tanpa kursi. Waduh. Dan panasnya kebayang. Kita benar-benar yang katanya orang bilang kalau di Bolsel itu dua cuaca itu ada dua cuaca panas dan panas sekali gitu. Itu bener gitu karena kebetulan kita juga kan menghadap ke barat ya. Jadi walaupun sore juga panasnya kayak begitu terasa banget lah. Tapi yang namanya karena kita sudah niatnya ya di samping bekerja ya adalah niat perjuangan pengabdian kepada masyarakat gitu. Jadi rasa cinta dengan pekerjaan, rasa pengabdian yang tinggi, alhamdulillah dari teman-teman yang ada itu kita semangat. Akhirnya karena kita dibatasi oleh sungai kecil kan itu di depannya. Nah, kita kerja bakti kita bikin ini Pak. Kita bikin jembatan sendiri. Jadi yang satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Dua-duanya kita bikin jembatan. Sendiri itu kita kerjakan sendiri. Tepatnya itu 2018 Pak ya. 2018 akhir. Sudah 3 tahun sampai hari ini Pak ya. Iya, sampai sekarang udah 3 tahun. Pak Nadimin, pencapaian apa saja yang sudah didapat dari sisi kinerja mungkin Pak? Mungkin saya tambahkan sedikit Pak ya. Sekarang kantornya kita udah pindah. Kita ngontrak di Ruko Trans Fajar itu ya. Karena waktu itu sudah nggak cukup lagi seiring dengan penambahan pegawai. Nah, kinerja yang sudah yang kita peroleh, alhamdulillah walaupun kita kantor yang kecil, tetapi karena kita berpikir bahwa inti dari pengadilan itu core bisnisnya adalah pelayanan masyarakat. Nah, dari situ maka kami tidak mau diganggu dengan kondisi kami yang serba kekurangan. Tapi semangat kami sebagai jaminan agar masyarakat yang datang ke pengadilan itu tidak kecewa. Tetap dalam arti mereka itu puas menerima pelayanan kami yang terbatas ini. Gitu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kita belum pernah menerima pengaduan dari pihak itu karena pelayanan kami yang tidak baik. Alhamdulillah. Terus prestasi, kalau dari sisi prestasi kita kita di tahun 2020 kemarin menjadi 5 besar SIPP nasional kategori 5. Terus PA Bulaang Uki. Jadi seluruh Indonesia kita nomor 5 di kelas 2 kategori 5. Jadi sekarang kelas 2 Pak ya? Kelas 2 Pengadilan Agama Bulaang itu kelas 2 iya. Karena dari sisi usia, sisi jumlah perkara memang masih di kelas 2. Masih di bawah 1000 katakanlah Pak ya? Iya, masih itu. Terus ada lagi kemarin kita eksaminasi putusan itu nasional kita nomor 1 seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia nomor 1. Kemudian APM kita A Excellent. Luar biasa Pak pencapaian. Alhamdulillah A Excellent. Jadi cukup menyenangkan lah sebenarnya. Terus kemarin pas
ada lomba di wilayah PTA Manado, Bola Angki nomor 2 dalam administrasi peradilan yang baik. Sesulut, Pak. Sesulut dan nomor 2. Alhamdulillah. Ya, setelah ya pencapaiannya banyak dengan keterbatasan, tapi ya alhamdulillah. Itu capaian-capaian yang sudah kita peroleh, di samping tentunya adalah ya pelayanan masyarakat setiap hari yang kita lakukan. Terkait dengan perkara, Pak. Ya. Ini kan selama ini kan mungkin masyarakat hanya mengetahui pengadilan agama itu mungkin hanya kasus perceraian saja, Pak. Kira-kira perkara apa saja yang bisa didaftarkan di pengadilan agama itu, Pak? Oh, baik. Mungkin sebagai edukasi juga untuk masyarakat. Ya. Jadi sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang, ya, kita sebenarnya luas, Pak. Ada 9 atau 8 itu ya. Tugas pokoknya itu diantaranya adalah ya kita punya 9 sekarang ya, 9. Kalau dulu 8, tapi setelah adanya ekonomi syariah, undang-undang ekonomi syariah itu, bisnis syariah itu kan menjadi kewenangan perceraian. Jadi yang kita tangani ya itu adalah perkawinan. Perkawinan ini menyangkut tentang ya mulai dari perceraian, kemudian isbat nikah, Pak, ya. Terus kemudian dispensasi nikah, waris, sodako, hibah masuk, Pak, ya? Masuk hibah, terus penetapan ahli waris, penetapan harta waris, pembagian harta waris, kemudian zakat, infak, sodako, banyak, Pak. Banyak ya. Iya, ada wakaf, ada wasiat. Ya. Terus tadi yang terakhir itu soal ini ekonomi syariah tadi. Dari sekian banyak itu, Pak, apa yang paling terbanyak itemnya? Jadi masih didominasi oleh perceraian. Dan perceraian ini di mana-mana. Yang paling tinggi itu adalah perceraian cerai gugat, Pak. Cerai gugat itu adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri, Pak. Paling banyak itu, Pak. Paling banyak. Khusus Bolang Mundur Selatan, Pak. Bolang Uki. Mundur Selatan, bahkan itu hampir di seluruh Indonesia, Pak. Jadi masih didominasi perceraian itu diajukan oleh seorang istri. Oh, begitu, Pak, ya. Ya, kita belum mencoba mencari kenapa sebabnya seperti itu. Ya. Tetapi memang ada pergeseran nilai yang ada di masyarakat kita, bahwa seakan-akan daripada hidup yang tidak mapan, itu ada pemikiran bahwa lebih baik pisah saja daripada, terutama dalam hal ini adalah wanita itu kan dalam pernikahan itu selalu pada posisi yang harus taat kepada suami. Nah, sementara haknya kadang tidak terpenuhi oleh suaminya, tetapi kewajiban itu jalan terus gitu kan. Nah, berpikir daripada kita melanggar kewajiban, berdosa, ya udahlah, daripada ribet begitu lebih baik dipisah. Itu ada pemikiran-pemikiran semacam itu juga ada. Terus gaya hidup juga ada di sana. Gitu, Pak, ya. Iya. Jadi paling banyak itu dilakukan oleh istri, Pak, ya. Iya. Oleh istri. Dari bola. Kalau bisa tahu, Pak, penyebab selama Bapak bersidang ini, Pak, penyebabnya utamanya itu apa, Pak? Mungkin faktor apa, Pak? Jadi kalau di Bola Uki ini, Pak, saya terus terang saja. Penyebab utama perceraian, tingginya angka perceraian di sini mayoritas disebabkan oleh cap tikus, Pak. Ini menarik ini. Jadi saya kadang-kadang kelakar. Ini baru cap tikusnya, belum tikusnya nih, Pak. Berarti minuman keras, Pak, ya? Minuman keras. Jadi efek dari minuman keras ini, Pak, apakah suami ibu itu mabuk setelah menikah atau sebelum menikah juga dia seorang pemabuk? Beberapa orang yang saya tanya, rata-rata memang sebelum menikah juga sudah mabuk. Tapi berjanji setelah nikah dia akan berhenti dari minum cap tikus. Dan benar, Pak, dalam perjalanannya beberapa tahun rumah tangganya harmonis, suami tidak lagi minum cap tikus, terus sudah mulai ibadah juga mulai agak tertata, tanggung jawab baik gitu kan. Tapi setelah itu kembali lagi, Pak, ke habitat itu. Dan repotnya lagi ketika kembali minum lagi setelah berumah tangga, ketika dia pulang dalam kondisi mabuk, sebagai seorang istri mungkin menegur atau memberikan nasihat, mungkin Pak atau Mas atau apalah ya, udah dong, sudah punya abang, kan kita sudah rumah tangga, ada anak tuh nggak enak kalau anaknya nanti niru ke abang minum minuman keras gitu kan.
bukannya malah baik, tapi malah marah. Dan kalau marah, istrinya ikut marah, akhirnya jadi memukul. Ada KDRT di situ. KDRT di situ masuk. Rata-rata seperti itu. Walaupun KDRT ini tidak kalau masuk. Bisa tahu Pak di umur pernikahan berapa itu Pak? Kalau rata-rata di umur pernikahan yang rentan itu Pak ya, yang rentan perceraian itu kita amati itu antara pernikahan 3 tahun sampai 7 tahun. 3 tahun sampai 7 tahun? 3 tahun 7 tahun itu rentan perceraian. Karena apa? Karena tahun pertama, tahun kedua kadang-kadang masih disubsidi orang tua. Ya. Di tahun ketiga, tahun seterusnya kadang-kadang kan udah mulai mapan. Ya. Nah, ketika dia udah mulai memiliki rezeki sendiri, penghasilan sendiri, kadang dia tidak berikan istri untuk nafkah istri dan anaknya. Harusnya semakin dia punya rezeki, semakin meningkatkan kualitas hidup rumah tangganya gitu. Ya. Tapi rupanya dia ingat masa-masa mabuknya. Jadi kembali lagi cari tikusnya itu gitu. Cap tikus. Nah, ini Pak, ini menarik Pak. Ini kemarin saya podcast sebelum Bapak ke Polres juga. Iya. Pak Ketut Suryana, beliau merupakan salah satu program prioritas beliau terkait minuman miras itu karena itu menjadi sebagai sumber dari segala penyakit Pak. Betul. Penyakit mungkin masyarakat, bisa penyakit di badan sendiri juga, benar. Dan bisa kemana-mana efeknya ketika itu. Kalau faktor lain Pak mungkin? Kalau faktor lain itu ada sih, tapi kecil. Itu ya lahirnya pihak ketiga. Pihak ketiga, adanya pihak ketiga itu biasanya juga bisa menjadi salah satu pemicu. Gitu. Iya. Sejauh ini Pak, apa usaha perdamaian atau tidak jadi cerai itu katakanlah itu sempat pernah terjadi Pak? Jadi begini. Masa pemimpinan Bapak. Jadi begini. Bang Andri, di dalam hukum acara kita bahwa permasalahan perceraian apabila kedua belah pihak itu hadir dalam perkara perdata itu hukumnya wajib didamaikan. Wajib didamaikan. Ya, itu asas Pak ya? Asasnya kan ada juga permanya kan, ada tentang mediasi itu wajib hukumnya. Sehingga apabila tidak dilakukan mediasi, maka putusan itu batal demi hukum. Kalau mediasi itu tidak dijalankan. Nah, dalam mediasi biasanya ketika kedua belah pihak hadir, ya, itu kita nasihati di persidangan. Dari setahun itu perkaranya bisa berapa? Mungkin kita sampai saat ini, Bang Andri, itu dari semua perkara yang masuk ke PA Bulamuki sampai sekarang itu sekitar 369 perkara. Tahun ini Pak? Tahun ini. Itu didominasi oleh cerai gugat. Cerai gugat itu sekitar 126 perkara. Kemudian cerai talak itu cerai yang diajukan oleh suami. Nanti suami yang menjatuhkan ikrar talak setelah keputusannya itu berkekuatan hukum tetap. Itu jumlahnya hanya 32. Jadi 126 itu berbanding 32. 126 itu untuk perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri, terus 32 itu cerai talak yang diajukan oleh suami gitu. Kalau dirunut ke tahun sebelumnya pada 2019 sampai semenjak PA ini berdiri Pak, itu apakah menurun atau stagnan atau seperti apa? Semakin naik Pak. Semakin naik. Jadi kalau kemarin saya sampaikan tadi bahwa kemarin kita itu di kategori 5, kita sekarang masuk di kategori 4. Kategori 4 itu perkara yang di atas 300 sampai 500-an. Kita sudah naik grade-nya ini. Ini menjadi perhatian juga Pak. Kita semua stakeholder Pak. Mungkin dari sisi sosialisasi terkait juga mungkin pernikahan dini itu Pak. Kan bukan berarti di aturan sudah ada Pak terkait dengan batas umur menikah dari perempuan dan laki-laki, tapi mungkin sosialisasi bahwa menikah itu tidak semudah itu. Akhirnya efeknya bisa sampai seperti ini. Kira-kira untuk Bola Mongondo Selatan, PA Bola Mongondo Selatan, usaha yang sudah dilaksanakan Pak seperti apa? Kalau kita pada prinsipnya pengadilan itu kan pasif ya Pak ya. Pengadilan itu pasif, dia hanya nunggu di kantor, kalau ada orang berperkara kita layani. Dan kita tidak bisa menolak perkara dengan alasan belum ada aturan yang asasnya gitu. Tetapi sebagai lembaga yang melayani masyarakat, kita juga sering ikut sosialisasi dalam hal ini. Kayak kemarin kolaborasi dengan pemerintah daerah, kayak kemarin kita diundang dengan bagian hukum untuk menyampaikan tentang
penanggulangan pernikahan dini. Penanggulangan pernikahan dini. Dan alhamdulillah kemarin anak-anak SMP, SMA itu yang begitu banyaknya itu sangat antusias. Sasarannya itu. Ya. Dan kemarin saya sendiri yang menyampaikan materi dan begitu aktif anak-anak itu. Dan satu hal yang perlu diketahui oleh kita semua, bahwa ternyata anak-anak kita pemikirannya jauh lebih dewasa daripada usianya. Saya melampaui batas usianya, Pak. Ini yang harus diketahui oleh semua orang. Sehingga kita termasuk orang tua dan masyarakat di sekelilingnya. Supaya apa? Supaya kebutuhan generasi muda kita itu terpenuhi keinginannya. Jadi kita kadang-kadang menganggap mereka masih anak kecil. Sehingga ibarat kita kasih suapan itu sudah nggak cocok lagi menunya. Jadi saya terperanjat, Pak, ketika anak-anak itu bertanya, SMA mungkin kelas 1 atau kelas 2 dia, masih kecil sekali. Dia bertanya, pertanyaannya itu begini, bagaimana Bapak ketika kita masih muda, masih pengen sekolah, tetapi oleh orang tua dipaksa untuk menikah karena untuk membayar hutang dari orang tua itu. Apa yang kita lakukan sebagai anak? Ini kan pertanyaan yang sangat dewasa, Pak. Ya, benar-benar, Pak. Terus ada lagi pertanyaan dari anak SMA juga, bertanya bahwa ternyata mereka sudah membaca dunia. Mereka membandingkan, Pak, bagaimana saya membaca di Belanda, di Thailand, dan di beberapa negara-negara maju, mereka sudah mengesahkan pernikahan sejenis. Loh, pertanyaannya udah sampai segitu loh, Pak. Coba itu. Waduh. Bagaimana di Indonesia? Nah, ini kita berpikir, kok anak-anak ada yang berpikir tentang pernikahan sejenis? Nah, ini kan nggak pernah nyangka, Pak, sampai segitu. Dan yang pasti saya merasa bahwa pertanyaan mereka cukup kritis. Itu menunjukkan bahwa anak-anak sekarang itu cerdas karena adanya medsos. Tetapi harus diimbangi dengan fisik mereka yang masih muda, yang belum pengawasan orang tua, lingkungan, terutama tokoh masyarakat. Dan termasuk mungkin saya berharap gitu ya, daerah-daerah yang biasa rame dipakai nongkrong oleh anak-anak muda, itu kalau bisa jangan temaram lampunya, tapi kasih lampu yang terang. Karena di samping itu, Pak, saya kadang Pak, kadang Bang sih nggak konsisten ini saya. Nggak apa-apa, Pak. Nah, jadi gini, Bang, perlu diketahui juga bahwa meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bulaang UKI itu juga luar biasa lonjakannya, Pak. Saat ini itu sudah 114 perkara, Pak, dispensasi nikah. Dispensasi nikah. Yang secara mungkin syarat belum memenuhi. Ya, belum memenuhi. Kalau yang nama dispensasi nikah itu kan berarti mereka pasangan suami istri, calon mempelai, katakanlah calon mempelai, yang salah satunya atau kedua-duanya belum mencapai usia nikah. Ya, kalau pada waktu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 kan usia pernikahan itu wanita 16 tahun. Sudah ada kalau laki-laki 19 tahun. Terus kemudian setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 2019 Undang-Undang Perkawinan, usia pernikahan itu kan laki-laki maupun perempuan 19 tahun. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh orang tua. Di saat pernikahan masih 16 tahun saja terjadi dispensasi nikah. Apalagi sekarang yang 19 tahun. Iya, kalau anaknya sekolah, kalau nggak sekolah, lulus SMA, dia mau nikah belum bisa, sementara sudah merasa dewasa. Nah, maka ekstra, Pak. Saya sering mengamati dalam persidangan, termasuk akibat dari penyebab tingginya angka dispensasi di Bolsel, itu adalah kurang perhatiannya orang tua terhadap anak. Dari sisi materi perhatian. Mereka beliau-beliau ini bekerja membanting tulang demi membiayai anaknya. Itu prihatin juga, Pak, ya. Iya, tapi di sisi lain anak ini di rumah sendirian dan mereka kemudian punya teman, punya pacar di rumahnya sendiri, dan kita sudah bisa memprediksi lost control, Pak. Lost control. Apa yang terjadi? Mereka sama-sama suka, laki-laki dan perempuan berdua. Dan itu yang sering terjadi, Pak. Akhirnya ya mohon maaf, kejadianlah, dan yang tidak bisa ditolak lagi akhirnya berbadan dua. Dispensasi. Akhirnya mau tidak mau agar anak ini terselamatkan, mereka mengajukan dispensasi nikah. Tapi perlu diketahui oleh semua masyarakat bahwa
pengabulan atau dikabulkannya permohonan dispensasi nikah bukan karena hamil. Bukan karena hamil, Pak. Tapi karena apa? Tapi karena dari pemeriksaan terlihat atau ada fakta bahwa calon mempelai laki-laki maupun perempuan, katakanlah calon mempelai yang belum dewasa itu, ternyata dari sisi pemikiran, sikap, perilaku dia sudah dewasa. Wah, berarti indikatornya itu, Pak. Indikatornya itu. Karena yang dicari di sini yang membolehkan nikah dan tidak itu seorang tentang kedewasaan. Iya. Tapi karena undang-undangnya harus mencapai 19 tahun, walaupun dia kelihatan dewasa, kalau memang belum 19 tahun belum bisa menikah tanpa persetujuan pengadilan, dalam hari ini penetapan pengadilan tentang dispensasi nikah. Kira-kira Pak Ketua, ini kalau untuk idealnya kira-kira di umur berapa Pak mereka harus tepatnya mungkin untuk menikah itu, Pak? Kalau kita bicara tentang usia menikah itu yang paling tepat gitu ya. Kalau kita bicara tentang kesehatan gitu kan, alat reproduksi wanita itu kan dikatakan dikatakan sudah matang gitu kan, siap dibuahi, itu kan di kisaran 19 ke atas gitu kan. Di bawah itu kan rentan dengan kesehatan, termasuk dari hasil survei dunia tentang WHO dan sebagainya. Itu kan termasuk banyak angka kematian dari ibu hamil dan melahirkan yang masih di usia dini, termasuk juga maraknya kanker serviks. Itu kan karena mereka belum siap untuk melakukan hubungan suami istri, tapi karena pergaulan yang bebas akhirnya ya terjadilah itu, sehingga ya resikonya itu tadi 20 ke atas gitu ya idealnya gitu. Tapi kembali lagi bahwa kematangan usia nikah seseorang itu memang banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan gitu ya. Dispensasi isbat, Pak ya. Dispensasi nikah ya. Nikah. Ya. Kalau terkait dengan isbat, Pak, isbat nikah, alhamdulillah kita juga lumayan besar di Bolsel. Ya, karena setahu saya Pak, ini daerah kita ini kan terus terang banyak yang menikah mungkin di luar sesuai dengan aturan hukum positif kita. Dan mau tidak mau karena ini berproses, akhirnya pencatatan sipil yang mengharuskan itu ke mereka untuk mendapatkan status catatan sipilnya, maka mau tidak mau harus mendapatkan statusnya itu. Mau tidak mau harus isbat nikah itu, Pak. Sejauh ini bagaimana, Pak, di Bolsel Selatan? Di Bolsel kita sampai sekarang untuk isbat nikah yang kontensius, artinya isbat nikah tetapi dalam bentuk gugatan. Nah, kan isbat nikah itu ada isbat nikah dalam bentuk gugatan, ada isbat nikah dalam bentuk permohonan murni. Nah, gitu kan. Nah, dalam bentuk gugatan misalkan salah satu suami atau istri pasangan ini salah satunya ada yang meninggal. Nah, maka ini diajukan dalam bentuk gugatan. Ya. Berarti selama proses mereka hidup itu tidak pernah tercatat resmi, Pak? Tidak, yang sama sekali belum tercatat. Ada, Pak ya? Ada, Pak. Ada sampai istrinya kemarin kita ada sampai suaminya meninggal baru mengajukan isbat nikah. Dan itu pun tujuannya karena asuransi, Pak. Untuk mencairkan asuransi gitu. Ini menjadi perhatian kita semua, ya. Padahal kita itu punya program yang namanya sidang terpadu. Sidang terpadu yaitu Kemenak dalam hal ini nanti yang mengeluarkan buku akte nikah, kemudian catatan sipil yang nanti berkaitan dengan kependudukannya, data kependudukannya. Nah, setelah memperoleh penetapan dari pengadilan tentang sahnya nikah mereka, yaitu nanti mereka kan tinggal mencatatkan. Ya. Tapi memang program ini kita sampaikan kepada kepala desa, kepada pembantu pencatat nikah gitu, tapi memang belum begitu familiar, belum maksimal. Saya berharap itu menjadi ke depan, Pak, pasti itu akan. Iya, kalau bisa mungkin bisa diinisiasi oleh Pemda ya, dalam hal ini karena ada semacam kerjasama mungkin nanti dari pembiayaannya supaya gratis, bisa saja Pemda nanti menunjuk bank atau apa sebagai penyandang dananya, kan ada dana CSR itu. Nah, dari dana CSR itu nanti yang membiayai masyarakat kita, gitu, terutama masyarakat yang tidak mampu. Ya. Jadi sampai tahun ini kita belum berhasil itu, Pak, untuk sidang isbat terpadu.
3 tahun kami berencana belum berhasil karena ini menyangkut berbagai hal ya, ada instansi lain ya, ada instansi ya, ada beberapa stakeholder yang terlibat gitu kan. Nah kalau isbat yang murni, permohonan murni, kita sekitar tahun ini sudah sekitar 82 pasangan pernikahan yang sudah kita sahkan. Sudah sahkan. Yang sebelumnya belum sah. Yang artinya sah dalam arti dalam agama. Ya, sesuai dengan pasal 1 maupun pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 atau Undang-Undang 16 2019. Ya, gitu Pak. Jadi lumayan 82 pasangan, dan kami yakin bahwa sebenarnya masih banyak Pak, masih banyak. Cuman mungkin belum tergerak Pak. Nah, belum tergerak atau karena merasa belum butuh gitu Pak. Padahal itu berkaitan dengan anak nanti. Iya, itu kan berkaitan nanti dengan pencatatan akta kelahiran, terus kemudian kalau mereka mau berangkat haji bikin paspor dan sebagainya, pasti bukan buku nikah. Dan kalau dia belum punya buku nikah, satu-satunya jalan ya memang lewat isbat nikah. Kalau nanti isbat ke pengadilan dan ternyata dari hasil pemeriksaan ada saksi, alat bukti sebagainya dinyatakan memang pada waktu itu nikahnya sah menurut agama Islam, ya kita akan keluarkan, ya akan tetapkan bahwa menyatakan bahwa perkawinan si A si B yang dilaksanakan pada tanggal sekian bulan sekian di sini sah, dinyatakan sah. Iya, gitu. Termasuk banyak Pak itu 80 itu Pak ya. Lumayan iya. 82. Ya. Ada satu Bang yang harus menjadi keprihatinan kita semua, dan ini PR kita semua. Karena ini susah diselesaikan. Ya. Tapi ini terjadi di masyarakat kita, yaitu tentang pernikahan seorang istri yang masih terikat pernikahan dengan suaminya, tapi dia karena sudah pisah tempat tinggal dan meyakini bahwa dia sudah cerai, kemudian menikah dengan laki-laki lain secara sah. Saya tidak bilang nikahnya sah dan tidak sah. Nah, maksudnya dia menikah secara sah dan tidak. Dia menikah di bawah tangan. Wanita yang masih terikat dengan suaminya ini nikah di bawah tangan, kan dia tidak mungkin nikah secara tercatat di KUA, pasti akan ditolak oleh KUA. Kecuali dia datang, kan begini ya, orang mau nikah itu kalau dia janda hidup, janda cerai, itu kan harus punya akte cerai. Kalau dia duda juga harus punya akte cerai. Kalau suaminya meninggal atau istrinya meninggal harus ada surat kematian. Nah kan itu, tanpa itu kan pasti ditolak oleh oleh KUA. Akhirnya ya ini nikah di bawah tangan. Nah, sementara dia belum pernah cerai. Jadi pada saat itu ada case itu dia mendaftarkan ke PA, ternyata historinya masih ada hubungan dengan yang pasangannya sebelumnya. Terus bagaimana Pak itu penyelesaiannya itu Pak? Kalau yang seperti itu pengadilan tidak bisa mengesahkan sesuatu yang tidak sah. Karena baik menurut agama Islam ataupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 gitu kan, bahwa perceraian itu kan hanya terjadi karena meninggal atau putusan pengadilan. Benar. Kalau dia yang menceraikan itu seorang istri, namanya gugat cerai tadi. Kalau dia yang menceraikan itu suami, maka dia harus membaca ikrar cerai, ya, pembacaan ikrar talak di depan sidang pengadilan kan gitu. Ya, ini menarik Pak. Ini terkait dengan proses di pengadilan Bolang Uki Kabupaten Lamongan Selatan khususnya Pak, itu apakah dari penggugat, katakanlah istri atau suami itu harus menggunakan pengacara, advokat, lawyer Pak, atau bisa mungkin mengajukan gugatan sendiri atau seperti apa Pak? Baik ya, terima kasih Bang. Jadi memang begini, sebenarnya ya kita selalu menyampaikan bahwa pengadilan agama itu sifatnya kan melayani. Kalau kita bicara tentang asas, orang datang ke pengadilan mau mengajukan perkaranya, baik perkara cerai, perkara waris, infak, wakaf, hibah dan sebagainya, itu mestinya orang datang itu dengan surat gugatannya masing-masing. Nah, tetapi karena tidak semua masyarakat kita itu cakap hukum, oleh sebab itu orang boleh datang ke pengadilan dengan mengajukan gugatan secara lesan. Dia secara lesan, kemudian nanti dibantu oleh petugas dari gugatan yang secara lesan itu diperbalkan, dibuatlah gugatan secara tertulis. Nah, alhamdulillah untuk Bolang Mangundu Selatan, Bolsel, Bolang Uki sudah bekerja sama dengan Pos Bakum, Pos Bantuan Hukum. Ya. Di PA ya. Di PA kita ada Pak. Kita ada, alhamdulillah sudah 2 tahun ini ada Pos Bakum. 2 tahun setelahnya, 2 tahun ini. 2 tahun ini sudah ada pos. 1 tahun Pak, 1 tahun ini. Tahun ini baru ada.
Jadi masyarakat dimudahkan Pak dimudahkan karena dia tinggal cerita ke pos bakumnya, nanti pos bakumnya yang mengetik. Terus setelah diketik, kemudian di print, disampaikan kepada yang bersangkutan, penggugat atau pemohon, suruh baca. Ya, kronologinya benar suruh baca, ini sudah benar atau enggak. Nah, hanya saja yang sering terjadi nih Pak, kami kadang-kadang juga ya namanya gemes ya, kepengen digigit gitu ya. Udah dibantu kayak gitu, dia nggak mau baca Pak, langsung tanda tangan. Ketika di persidangan dibaca, kita tanyakan loh, kenapa ini kamu ini benar apa salah? Oh salah Pak, itu yang betul bukan loh. Yang buat gugatan siapa? Kan saudara sendiri. Tidak Pak, tidak saya. Yang membuat pegawai Bapak yang ini atau pos bakum di sini Pak. Benar. Loh, akhirnya kita kasih tahu Bu, petugas di sini itu hanya membantu memformulasikan gugatan Ibu. Ya. Toh Ibu dikembalikan setelah di print, Ibu suruh baca, Ibu nggak baca. Iya Pak, enggak. Nah itu kesalahannya Ibu gitu kan. Jangan nyalain kami gitu kan. Nah itu sering terjadi Pak. Malum sih, jadi dianggap bahwa kita yang buat, padahal itu dia sendiri. Berarti yang alhamdulillah buat. sampai sekarang terbantu dengan adanya pos bakum. Iya Pak, alhamdulillah. Itukah berbiaya Pak? Gratis Pak. Gratis. Gratis. Nanti yang membayar itu negara Pak. Pos bakum dibayar oleh negara. Jadi kita ada MOU dengan pos bakum. Kita punya anggaran sekian nih. Ya. Mau nggak membantu kerjasama dengan kita? Oke. Dan alhamdulillah sebetulnya itu kan kerjanya tiap dihitung jam. Tapi karena kami tahu masyarakat kami itu tidak setiap saat itu datang pas jam kerja, kadang-kadang udah sore baru datang, maka kita mohon mau nggak kalau kerjanya itu ya sesuai jam kantor kita di sini. Alhamdulillah mau ya. Udah jalan sampai sekarang. Udah jalan satu tahun. Iya, satu tahun. Itu membantu sekali Pak. Membantu sekali setiap betul, Pak. Pengadilan harus ada pos bakumnya. Iya, sekarang juga direncanakan. Karena tidak semua masyarakat yang memiliki ekonomi kuat atau mampu untuk membayar pengacara dan lawyer. Itu kan butuh uang yang banyak Pak. Jadi sebenarnya gini, Bang Andre, kalau lawyer dalam perkara perceraian, saya tidak mendiskreditkan lawyer gitu ya. Tetapi saya ingin mengatakan kepada masyarakat kami bahwa tidak harus dengan lawyer, maksud saya begitu. Tidak harus dengan lawyer. Karena apa? Karena ketika dalam persidangan yang tahu tentang masalah rumah tangga kita itu kan kita sendiri. Nah, lawyer itu sebenarnya hanya mendampingi, misalkan membuatkan gugatan, terus nanti memberikan penjelasan kalau saksi, nyarikan bantu saksi, terus membantu bagaimana mungkin caranya. Di case-case tertentu Pak menggunakan itu. Oh iya, dan biasanya antara posturi ini sudah tidak mau ketemu, kemudian harus lawyer yang diwakilkan, dan akhirnya penggunaan lawyer itu mereka tempuh. Mungkin itu Pak ya bisa saja. Jadi rata-rata yang menggunakan lawyer itu karena sudah membayangkan karena perkaranya nanti akan panjang. Karena akan terjadi jawab menjawab, akan ada proses replik, duplik, baru pembuktian masing-masing mengajukan alat bukti gitu kan. Nah, ini yang memang dari awal mereka sudah memprediksi. Barusan terakhir baru kemarin dari Kamis kami putus. Itu kedua-duanya pakai pengacara malah. Tapi bagusnya yang satu itu pengacara profesional, terus yang satu dari termohon itu adalah kuasa insidentil. Nah, kuasa insidentil ini adalah dari keluarga mereka sendiri. Iya, karena termohon ini masih kuliah dan tidak bisa setiap saat datang, maka diwakilkan kepada keluarganya dengan surat kuasa khusus insidentil ini. Alhamdulillah kemarin sudah selesai. Alhamdulillah Pak ya. Iya. Ini Pak pertanyaan juga Pak saya Pak, terkait dengan, mohon maaf ini kadang hal tabu Pak di masyarakat kita terkait dengan poligami itu sendiri Pak. Pertanyaan saya, apakah poligami ketika seorang istri atau katakanlah seorang suami untuk melakukan poligami itu harus untuk mendapatkan syah secara hukum berpoligami itu mengajukan ke PA atau seperti apa Pak? Gitu ya Bang ya. Baik. Jadi poligami ini perlu kita ketahui, tapi tidak harus kita jalani setelah tahu gitu. Jadi kan kalau ilmu itu kan harus dijalankan gitu kan. Tapi ini sama seperti ilmu mencuri. Kita boleh tahu ilmu mencuri tapi tidak boleh menggunakan. Ini saya mengambil, mohon maaf Pak, ini cuma sebagai edukasi saja Pak. Iya, betul Pak. Tidak untuk kita. Kalau saya sendiri Pak, saya termasuk yang tidak setuju
Oke. Poligami saya yang Iya. normal saja Oke. Pak, gitu. Jadi karena memang begini, kalau asasnya hukum di Indonesia itu kan monogami ya, Iya. monogami. Tetapi bagaimanapun juga kita juga tidak membatasi itu, karena negara juga mengakomodir terjadinya poligami karena alasan-alasan tertentu. Iya. Pada prinsipnya orang boleh mengajukan poligami itu kan ketika satu istrinya itu tidak bisa berfungsi sebagaimana layaknya seorang istri. Mungkin dia tidak bisa hamil. Ya. Kemudian dia punya cacat Ya. yang dia menyebabkan hubungan suami istri itu terganggu. Ya. Nah, gitu kan, atau punya sakit yang Berkepanjangan. berkepanjangan Ya. sehingga kebutuhan suami tidak bisa terpenuhi. Ya. Nah, ini bolehlah alasan-alasan itu sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, itu boleh seorang laki-laki mengajukan poligami. Tapi ada syarat lain lagi juga yang sekarang diatur, termasuk adalah mereka mempunyai penghasilan yang layak. Jadi secara ekonomi Jadi secara ekonomi harus mapan. Karena makanya dalam poligami seorang suami yang mengajukan izin poligami dia harus menyantumkan penghasilan atau pendapatan per kapitanya, Pak. Pendapatan per bulannya berapa. Kalau memang dia semestinya hanya penghasilannya sedikit, kok dia mengajukan poligami, ya pasti akan menjadi permasalahan gitu kan. Ya. Akan jadi permasalahan, satu masalah selesai, tapi akan timbul masalah yang baru gitu kan. Ya. Nah, setelah memang dinyatakan kemudian dalam prakteknya orang yang akan mengajukan poligami biasanya harta bersamanya pun harus kita pisahkan dulu supaya nanti tidak tercampur lagi dengan harta bersama dengan istri yang kedua. Seperti itu. Terus alhamdulillah selama ini kita tidak pernah mempersulit untuk izin poligami. Kalau memang kedua-duanya sudah ikhlas, jadi istri juga mengizinkan, suami ada kemampuan, kemudian ada syarat adil, dia juga bersedia dengan surat pernyataan dia akan berlaku adil sebagai seorang suami gitu. Ya kita tidak, ketika memang kita tidak temukan alasan untuk menolak poligami, ya pasti kita kabulkan. Kan itu intinya, Pak. Betul. Tapi kalau di dalam poligami itu kok alasan untuk kita mengabulkan tidak ada, ya pasti kita tolak. Nah, gitu. Jadi Gitu, normatifnya Pak. seperti Iya, itu. normatifnya Pak. seperti itu, Berarti Pak. bukan berarti poligaminya dilarang, silakan saja. Silakan Pak. saja, Ya, tapi selama syarat-syaratnya itu terpenuhi. Iya. Benar-benar. Iya, jadi kita kembali kepada syarat-syarat itu. Kan syarat ada syarat yang formal syarat secara ijmali gitu kan, ada yang tafsili gitu kan. Secara tafsil ada yang harus syarat secara kumulatif gitu kan. Nah, Jadi ada alternatif dan kumulatif gitu. Jadi permohonannya di PA Bola Oki sudah pernah ya, sudah ada Pak ya? Udah Pak, beberapa kali kami sudah menemukan mungkin 2 atau beberapa ya poligami itu. Di tahun ini kita poligami itu sudah ada 1 Pak, poligami tahun ini. Ada poligami. Jadi nggak masalah selama bisa berlaku adil sih. Iya. Jadi mungkin saya bukan berarti tidak setuju Pak. Itu kan sudah hak asasi. Ya, tapi tergantung pilihan kepribadian orang masing-masing Pak. Ya seperti itu. Nah ini Pak terkait dengan kolaborasi dengan Pemda. Nah terus terang Pak, di visi misi Pak Bupati dan Wakil Bupati Bapak Haji Iskandar Kamaru, SPT dan Bapak Dedi Abdul Hamid itu di misi ke-6 itu kita ada namanya meningkatkan nilai-nilai di poin 1 itu Pak, nilai-nilai religius dan bersatu memelihara toleransi beragama yang hari ini mungkin lagi ada gencar-gencarnya Pak, yang tentu sesuai dengan berdasarkan kearifan lokal yang sesuai dengan Pancasila. Nah kalau melihat sejauh ini menurut Bapak seperti apa Pak terkait dengan itu? Tentang sosialisasi penerapan asas religius ya. Asas religius. Jadi gini. Di Lombok Selatan, karena itu memang visinya Pak. Daerah ini daerah religius, daerah ini daerah adat beradat, daerah ini daerah yang agamanya kuat seperti itu Pak. Jadi sebenarnya begini Pak, ada semacam hampir kita bisa melihat betapa pentingnya ajaran agama itu dalam kehidupan rumah tangga Pak. Jadi ya mohon maaf karena di sisi lain saya juga
biasa ceramah ya. Iya, iya. Ya. Jadi silakan Pak, ini edukasi juga buat kita. Iya, jadi begini. Saya sering menemukan beberapa kasus di persidangan bahwa ada korelasi antara tingkat ketakwaan kita kepada Allah dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya. Saya sering menanya kepada pihak yang datang di pengadilan, dalam hal ini baik itu termohon atau penggugat atau tergugat dan pemohon gitu. Saya sering menanyakan tentang ibadah, Pak. Saya kadang dalam penasehatan, dalam usaha perdamaian, saya menanyakan tentang bagaimana Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sholat setiap hari? Itu saya sering menanyakan, dan saya kadang-kadang terbawa oleh emosi saya sebagai seorang penceramah ketika mereka mengatakan kadang-kadang. Saya marah, Pak. Apa yang Bapak Ibu persembahkan kepada Tuhan? Saya keluarkan dalil-dalil bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian mayattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kenapa Anda lebih mengedepankan logika ketimbang tingkat keimanan gitu? Logika Anda nggak akan bisa menjamin bahwa Anda bisa sejahtera dengan bekerja seperti ini. Tetapi pengalaman spiritual Anda membuktikan bahwa Anda sampai sekarang selalu hidup dan tidak pernah kelaparan. Itu karena peran iman kita gitu. Nah, bagaimana saudara bisa dengan suami atau dengan istri ini bisa harmonis? Kalau saudara dengan Tuhan aja nggak takut, ya otomatis saudara nggak akan takut sama istri atau sama suami. Jadi ini memang butuh perhatian Pak, semua. Butuh perhatian. Kolaborasi itu penting Pak. Penting. Ya, Pak. Support. Jadi kalau bisa dikata pengadilan agama ini for Kopinda Place Pak ya. Iya, betul. Ada kejaksaan, kepolisian Pak ya. Dan perlu diketahui juga oleh semua kita, masyarakat kita, bahwa kadang-kadang masih ada penjemputan pengadilan agama Kecamatan Bolaang Uki. Padahal bukan. Pengadilan agama Bolaang Uki itu karena kebetulan kantornya di Kecamatan Bolaang Uki, tapi wilayah yuridisinya itu adalah kabupaten, gitu kan. Terus dia juga sejajar dengan PN. Kalau misalkan di sini nanti ada PN, itu sama. Kemarin sudah sama. Pak Bupati. Iya, kita lihat ya Pak Bupati sama Pak KPT. Jadi bentuk support dari Pak Bupati menghibahkan lahan untuk PN juga. Untuk PA juga Pak sudah ada Pak ya? PA kita alhamdulillah sudah. Mungkin kami juga sampaikan terima kasih pada kesempatan ini kepada seluruh stakeholder di Bolsel ini, pemerintah daerah khususnya, yang sudah memberikan tanah kepada kami itu 15.000 meter persegi. Hanya saja yang sudah kami sertifikatkan itu 5.000 meter persegi. Karena yang 10.000 meter persegi atau yang 1 hektar itu kemarin ada kesalahan dalam penulisan luas itu. Di surat hibah itu dan kita masih nunggu ini revisinya sama beliau. Insya Allah Pak. Mungkin bisa disampaikan Pak Bupati, Pak Iskandar Kamaru dan Pak Dedi Muhammad, Pak Bupati itu mensupport Pak. Kita juga pengen ketika sudah ada hadir PN di sini, pengadilan negeri, Kacap Jari mungkin selama ini kan masih dengan Dumoga Pak ya. Kacap Jari kemudian PA-nya, tentu ini akan mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat Pak. Dan juga untuk penghargaan kami kepada Pak Bupati, kami sudah mengajukan permohonan untuk memberikan piagam penghargaan kepada Bupati yang komunikatif. Dan insya Allah ini adalah satu-satunya penghargaan yang baru ada di Bolaang Uki. Jadi Pak Bupati ini sudah mendapat piagam penghargaan dari Mahkamah Agung, dalam hal ini yang ditandatangani oleh Dirjen Badilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia. Bolaang Mangkudu Selatan. Itu saya yakin satu-satunya yang baru ada di Bolaang Uki, di Bolsel. Yang Bupati yang sudah mendapat. Di Indonesia maksudnya? Di Indonesia. Oh, berarti di daerah lain belum ada Pak? Belum ada, insya Allah belum ada. Dan kemarin baru saya ditelepon sama Pak KPT. Mungkin seremoninya akan segera itu Pak, insya Allah. Ya, kalau memang bisa dikondisikan, kami sudah beberapa kali untuk menyampaikan ke beliau, tapi mungkin karena kesibukan beliau, kita belum bisa melaksanakan acara itu. Dan kalau bisa berharap, mungkin lewat forum ini, kami berharap jangan sampai melewati tahun 2021 ini piagam penghargaan itu bisa kami serahkan ke beliau. Kalau memang ada waktu yang tepat, kami malah berencana yang menyerahkan bukan hanya saya sebagai Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki, tapi adalah Bapak kami, yaitu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado. Oh, luar biasa. Rencananya kami begitu, kalau memang diagendakan secara seremonial yang
nanti mungkin khusus gitu. Ya. Kita akan juga sampaikan ke Bapak. Insya Allah. Boleh itu Pak Menteri. Iya, bisa. Ya, closing statement Pak terkait perbincangan kita pada malam hari ini, Pak. Oh, baik. Mungkin closing statement saya bahwa kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Bolaang Mangunduh Selatan bahwa kami tidak berharap orang berdatangan di Pengadilan Agama Bolaang UKI untuk mengurus perkaranya, tetapi kami berharap perkara itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, gitu kan. Tapi kalau memang benar-benar sudah itu mentok, katakanlah emergency exit gitu ya, ya datanglah ke pengadilan, tidak usah ragu-ragu. Kami di Pengadilan Agama Bolaang UKI sudah mencanangkan yang namanya ZI, zona integritas. Kami jangankan uang rokok 1 batang pun jangan pernah kasih, dan kami tidak akan pernah terima apapun. No pungli Pak ya? No pungli sama sekali. Tidak ada gratifikasi, tidak ada suap, tidak ada calo dan sebagainya. Datang ke pengadilan. Tidak perlu pakai calo-calo ataupun pakai pelantara siapa-siapa. Datang ke pengadilan, sampaikan keinginannya, pasti dilayani dengan baik. Karena moto kami adalah bekerja untuk ibadah. Bekerja untuk ibadah. Luar biasa Pak. Closing statement luar biasa. Ya sahabat podcast Suranato, itulah tadi perbincangan saya dengan Pak Ketua Pengadilan Agama Bolaang UKI Kabupaten Bolaang Mangunduh Selatan, Pak Nadimin SAG MA. Ya terima kasih Pak waktunya Pak yang sudah hadir. Tentu saya ingin menyampaikan prokesnya tetap jangan sampai kendor Pak ya. Mungkin di PA juga prokes jalan Pak untuk proses persidangannya juga ya. Insyaallah. Pasti itu Pak. Ya tentu menjaga kesehatan dan supaya bisa bagaimana berbuat pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Sahabat podcast Suranato, saya Andrika Hasan undur diri bersama Pak Nadimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.